Rebutan lahan parkir warga bentrok. Jasad bayi perempuan terlilit lakban. Penangkapan pencuri motor. Halo pemirsa, setiap pilihan berita kriminal, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama 24 jam terakhir. Tentunya saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita kriminal dari Jakarta. Kita ke informasi utama, pemirsa, diduga rebutan lahan parkir, sejumlah warga terlibat saling serang menggunakan parang di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam insiden itu, polisi memastikan tidak ada korban jiwa. Sejumlah warga saling serang dengan menggunakan sajam sempat viral di media sosial karena terekam salah satu kamera milik masyarakat yang tengah memarkirkan kendaraan di lokasi kejadian. Pihak kepolisian Polsek Kemuning saat dikonfirmasi membenarkan adanya insiden tersebut. Namun saat didatangi lokasi tempat kejadian perkara, sejumlah pihak yang terlibat sudah tidak berada di lokasi. Dalam insiden itu pihak kepolisian memastikan tidak ada korban, dikarenakan saat kejadian berlangsung sempat dilerai oleh sejumlah warga. Tibanya ya tepatnya dari Jumat tanggal 13 Februari sekitar pukul 11.15. Setelah mengetahui peristiwa tersebut, ya untuk dari kami telah mendatangi TKP, melaksanakan pemeriksaan dan saksi-saksi bahwa benar ada kejadian tersebut. Atas pihak tersebut ada yang terluka, Bang? Tadi tidak ada yang terluka ya, dan dari terluka ya tidak ada yang melaporkan, dan demikian kami tetap merespon terhadap kejadian tersebut. Bang, dari video viral itu Bang, katanya permasalahannya masalah parkir gitu. Untuk sementara ya kita dapatkan informasi di latar belakang ketersinggungan karena mereka saling kenal. Ketersinggungan Bang ya? Untuk situasi seperti apa Bang sekarang? Untuk saat ini situasi sudah kondusif. Usai insiden itu viral di media sosial, lokasi tempat kejadian nampak sepi dari aktivitas. Bahkan sejumlah saksi mata menolak dimintai keterangan terkait insiden yang terjadi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Berita Nasional TV. Aksi perampokan sadis terjadi di kawasan Pakupatan, Serang, Banten pada Minggu siang. Seorang pria menjadi korban pembacokan setelah berusaha mempertahankan harta benda miliknya dari incaran orang tak dikenal. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami 4 luka sayatan serius di sekujur tubuh dan harus dilarikan ke rumah sakit. Nasib malang menimpa seorang pria berinisial AM. Dirinya menjadi korban keberingasan pelaku perampokan saat sedang berjalan kaki di sepanjang Jalan Raya Pakupatan, Serang, Banten pada Minggu 8 Februari 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Peristiwa bermula saat korban dihampiri oleh seorang pria tak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Pelaku awalnya meminta sejumlah uang, namun karena mengira hanya bercanda, korban tidak mengindahkan permintaan tersebut. Pelaku yang disulut emosi kemudian mengeluarkan sebilah parang untuk mengancam korban. Karena korban tetap bertahan, pelaku tanpa ampun melayangkan bacokan secara membabi buta. Korban mengalami 4 luka sayatan serius, masing-masing pada bagian perut, paha, serta tangan saat berusaha menangkis serangan pelaku. Dalam kondisi tidak berdaya, dompet serta handphone milik korban pun digasak pelaku. Sekitar pukul 10, korban ini inisial AM tadi sedang duduk di kolong jembatan. Tiba-tiba ada seseorang minta uang sama korban, tidak dikasih. Kemudian pelaku ini mengancam dan memaksa sambil mengeluarkan parangnya, golok. Tiba-tiba langsung bacok korban sehingga korban ketakutan dan dompet korban berhasil dibawa oleh.
Pihak kepolisian sektor di Pocong Jaya kini tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya sudah mulai teridentifikasi. Sementara kondisi korban saat ini yang sempat kritis dilaporkan mulai berangsur pulih usai menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten. Dari Serang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Diduga pengaruh minuman alkohol, 2 kelompok pemuda di kota Ambon, Maluku terlibat bentrokan. Massa saling serang di jalan raya depan Ambon Plaza. Situasi sempat mencekam hingga polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan berulang kali untuk membubarkan kerusuhan. Bentrokan antar pemuda kembali pecah di kota Ambon, Maluku Minggu pagi. Massa terlibat aksi saling serang di pusat kota, tepatnya di Jalan Samratulangi, kawasan pusat perbelanjaan Ambon Plaza. 2 kelompok yang terlibat bentrok yaitu pemuda Bataso dari kawasan Lapangan Merdeka dan pemuda dari kawasan Amplas. Kedua kelompok saling menyerang menggunakan lemparan batu, beberapa di antaranya bahkan terlihat membawa senjata tajam berupa parang. Sejumlah orang dilaporkan mengalami luka akibat terkena lemparan batu. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi terpaksa melepaskan tembakan peringatan dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Akibat bentrokan tersebut, situasi di pusat kota Ambon sempat mencekam. Warga dan para pedagang di sekitar lokasi kejadian ketakutan dan menghentikan aktivitas mereka. Tahu sekitar jam berapa? Tapi baku lempar. Dong selain baku lempar apa lagi bawa senjata lagi kan? Ada parang begitu. Kita orang cuma di pertigaan situ tuh. Nah. Berarti lalu panik juga. Kalau bapak tadi panik atau gimana? Tadi Panik ya? Mencari tempat itu bisa tuh. Mau antar penumpang juga takut lah. Berapa banyak orang kan? Banyak juga tadi. Banyak, barang dari bawah dan dari atas lah. Oh dari atasnya. 2 kelompok ya? Iya. Itu apa? Pemimpinnya apa? Mabuk atau gimana? Kurang tahu lah. Iya. Sekarang bagaimana su? Aman-aman sekarang? Ya memang aman. Disentak kata aman juga sentak. Tapi sebagai warga kamu khawatir juga ya kalau model begitu? Kita sih ya dong kejadiannya. Karena kan sudah jam 9 sementara katanya jam 6 ke jam 4 pagi. Jadi terlambat buka? Iya, saya buka terlambat. Jadi terlambat buka? Iya. Terus jam 10 tadi sih nggak ada apa-apa nih. Cuma batu-batu saya. Belum diketahui secara pasti penyebab bentrokan, namun kericuan ini diduga dipicu oleh pengaruh minuman keras. Bentrokan bermula saat sekelompok pemuda Bataso dari kawasan Lapangan Merdeka datang dan memicu keributan di kawasan Amplas. Aksi tersebut kemudian dibalas dengan lemparan batu hingga bentrokan tak terhindarkan. Minggu siang, situasi di lokasi mulai kondusif. Untuk mengantisipasi bentrokan susulan, polisi menyiagakan puluhan personil di lokasi kejadian. Aparat juga terus melakukan patroli serta memburu para pelaku yang terlibat dalam aksi bentrok tersebut. Dari Ambon, Maluku, Tim Liputan Berita Nasional TV. Niat hati menghindari razia lalu lintas, seorang pemuda di Pandeglang, Banten justru diringkus polisi karena kedapatan membawa ratusan butir obat terlarang. Pelaku terjaring saat petugas Satlantas Polres Pandeglang menggelar operasi maung di pusat kota. Dari tangan pelaku, polisi menyita ratusan butir obat jenis tramadol dan heksibar siap edar. Nasib apes dialami seorang pemuda berinisial AR. Pemuda berusia 23 tahun ini tak berkutik saat dihentikan anggota Satlantas Polres Pandeglang di depan Masjid Agung Ar-Rahman pada Senin siang. Awalnya petugas hanya hendak melakukan pemeriksaan rutin dalam rangka Operasi Keselamatan Maung 2026. Namun gerak-gerik pelaku yang mencurigakan membuat petugas melakukan penggeledahan badan. Hasilnya mengejutkan, polisi menemukan ratusan butir obat keras tanpa izin edar yang disembunyikan di dalam saku celana pelaku. Total terdapat 152 butir jenis heksibar dan 211 butir tramadol yang berhasil disita. Diduga kuat ratusan obat terlarang tersebut akan kembali diedarkan oleh pelaku kepada sejumlah pelanggan. Untuk kepentingan pengembangan, AR berikut barang bukti langsung diserahkan ke unit Satres Narkoba Polres Pandeglang. Gang di ujung kita cegat juga sehingga dia berbalik arah juga
kemudian mereka berlari sehingga itu menimbulkan kecurigaan bagi kita. Kemudian setelah kita coba kejar, mereka lari, salah satunya yang kena ini atas nama Adrian, lari ke arah Gang Asmaul Husna atau depan Masjid Agung. Kemudian bersama warga, dibantu warga, berhasil diamankan. Polisi kini tengah mendalami asal-usul obat tersebut serta memburu pemasok utamanya. Masyarakat pun dihimbau untuk tetap waspada dan segera melaporkan jika mengetahui adanya peredaran obat ilegal di lingkungan mereka. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, pilihan berita kriminal akan segera kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Warga Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan jasad bayi terbungkus plastik dan terlilit lakban. Bayi berjenis kelamin perempuan yang diperkirakan berusia 7 ini ditemukan warga dengan kondisi mengambang di saluran irigasi di dekat permukiman. Perempuan, lokasi di Kendala Lamping, RT 1, RW 02. Warga Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten ini dibuat geger dengan penemuan jasad bayi yang mengambang di saluran irigasi pada Jumat sore. Saat ditemukan warga, tubuh bayi berjenis kelamin perempuan ini terbungkus kain dan plastik berwarna hitam. Tak hanya itu, seluruh tubuh bayi ini juga terlilit lakban berwarna hijau. Sabtu sore 14 Februari, Kapolsek Pasar Kemis AKP Humaydi mengatakan, jasad bayi pertama kali ditemukan 2 orang warga yang sedang memancing ikan di saluran irigasi. Ketika itu, warga yang sedang memancing itu curiga dengan bungkusan yang melintas di saluran irigasi. Bungkusan pun diangkat dari saluran irigasi dan ternyata berisi jasad bayi. Panik dengan penemuan jasad bayi ini, warga kemudian melapor ke Polsek Pasar Kemis. Jasad bayi malang ini pun langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja untuk otopsi. Bahwa itu adalah mayat ya yang berjenis kelamin perempuan, diperkirakan sekitar semingguan ya, karena tali pusatnya sudah tidak ada ya. Langsung kemudian melaporkan ke piket Polsek Pasar Kemis ya. Piket Polsek Pasar Kemis langsung meluncur didampingi dari tim dari identifikasi dari Polres menuju TKP. Mayat tersebut langsung dievakuasi, sekarang berada di Rumah Sakit RSUD Balaraja. Barang bukti di lokasi sudah diamankan, beberapa saksi juga sudah dimintai keterangan. Saat ini, Polsek Pasar Kemis tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap orang tua bayi. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latubarisa, Berita Nasional TV. Informasi lainnya, aksi pencurian sepeda motor kembali meresahkan warga Kota Depok. Kali ini 2 orang pelaku nekat menggasak 1 unit motor metik di Kampung Yenceletapos, Kota Depok saat kondisi di sekitar lokasi sedang ramai. Dalam rekaman CCTV terlihat detik-detik 2 orang pria yang berbagi peran saat melakukan aksi curanmor di sebuah salon kecantikan di kawasan Kampung Yenceletapos, Kota Depok. Sebelum melancarkan aksinya, salah satu pelaku sempat berusaha mengelabui warga dengan berpura-pura buang air kecil di sekitar lokasi kejadian. Setelah dirasa aman, pelaku dengan cepat menggasak sebuah motor metik milik salah satu pelanggan salon yang sedang terparkir. Menurut keterangan warga setempat, Entis mengatakan bahwa aksi pencurian kerap terjadi di wilayah ini karena posisi kampung yang berada di pinggir jalan raya sehingga memudahkan pelaku untuk melarikan diri setelah beraksi. Dari tuan mah orangnya lagi udah bener mandir itu, boncengan 2. Yang satu kayaknya udah melihat si motor sambil kencing apa gimana tuh di pinggir. Nah terus satu udah ngontak motor terus jalan. Oh, itu masih rame bang ya? Belum malam ya? Belum, itu masih kita habis maghrib tuh, orang jalan juga masih macet itu di depan, masih rame. Oh, di sini sering kejadian maling motor bang?
Enggak sih, kayaknya dulu sih pernah udah lama, cuman ini baru mulai lagi kayaknya nih, baru lagi nih ada. Dulu udah pernah. Lokasi kampung Nyencele yang berada persis di tepi jalan raya diduga menjadi faktor utama maraknya aksi curanmor karena memberikan akses pelarian yang cepat bagi para pelaku. Kini korban hanya bisa pasrah dan berharap rekaman CCTV tersebut dapat membantu polisi meringkus para pelaku yang kian meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Seorang wanita muda menjadi korban penjambretan saat berjalan kaki seorang diri di Jalan Harapan Mulia 5, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor merampas tas korban hingga korban jatuh di aspal. Video kamera pengawas CCTV ini merekam detik-detik aksi penjambretan yang dialami seorang wanita muda. Korban yang tengah berjalan kaki seorang diri tiba-tiba dipepet dua pria berboncengan sepeda motor. Satu pelaku langsung merampas tali tas korban yang tergantung di pundak hingga korban jatuh tersungkur di atas jalan. Aksi penjambretan terjadi saat korban akan berangkat ke tempat kerja dengan berjalan kaki di ruas Jalan Harapan Mulia 5, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya kehilangan tas berisi barang berharga, korban juga dikabarkan mengalami luka-luka akibat benturan keras saat terjatuh dan sempat terseret. Meski sejumlah warga tak mengenal korban maupun kedua pelaku, namun diakui jika daerah tersebut rawan akan aksi penjambretan. Para pelaku tak mengenal waktu saat beraksi, baik pagi hari, siang maupun malam hari, dengan sasaran pejalan kaki atau warga yang tengah asik bermain ponsel di pinggir jalan. Saya nggak tahu ya namanya siapa, terus juga pelakunya saya juga nggak lihat, soalnya kelihatannya tuh udah jatuh di situ aja di depan toko beras ini. Itu lagi jalan atau lagi naik motor, Mbak, untuk korbannya? Kayaknya sih jalan ya, soalnya nggak ada kendaraan motor yang di dekat dia. Nah itu yang dijambret apa, Mbak? Mungkin tasnya, tapi nggak ada yang kena kemarin barang-barangnya. Handphonenya masih ada, tasnya juga masih ada. Cuman luka-luka aja orangnya. Karena apa? Karena keseret jatuh atau? Ya kayaknya jatuh deh, karena jatuhnya itu. Nah untuk di jalan sendiri emang rawan atau gimana sih, Pak? Ya pernah sih emang sebelumnya kejadian kayak gitu, tapi nggak terlalu sering banget gitu juga. Itu kejadian kemarin pagi atau apa? Pagi, sekitar 9:30-an gitu deh. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat. Meskipun warga berharap polisi bertindak serius mengungkap kasus tersebut agar kedepannya tidak ada warga yang menjadi korban penjambretan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan pilihan berita kriminal Berita Nasional TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan pilihan berita kriminal. Pemirsa, penangkapan spesialis pencuri motor yang sudah 15 kali beraksi di Palembang diwarnai isak tangis istri dan anak pelaku. Pelaku ditangkap saat mengajak anak dan istrinya ke sebuah bengkel. Spesialis pencuri sepeda motor ini tak berkutik saat disergap Satuan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang di sebuah bengkel di kawasan Sungki, Kertapati, Palembang. Proses penangkapan diwarnai isak tangis anak pelaku serta jadi tontonan warga sekitar. Setelah ditangkap, pelaku pun langsung digiring ke Mapolrestabes Palembang. Pelaku ialah M, berusia 23 tahun, warga Kecamatan Seberang, Ulu 1, Palembang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 15 kali mencuri sepeda motor di kota Palembang bersama dua rekannya yang masih dalam pengejaran. Terakhir, pelaku mencuri motor seorang warga di Jalan Radial, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Saat beraksi, pelaku dan dua rekannya terekam kamera pengawas. Berbekal rekaman CCTV itulah petugas mengetahui identitas pelaku. Sedangkan motor hasil curian dijual seharga 2-3 juta rupiah.
Dari penjualan motor curian itu pelaku mendapat bagian Rp500.000 yang digunakan untuk menghidupi istri dan 2 anaknya. Sudah diamankan 1 orang dalam komplotan 3 orang itu atas nama M. Untuk M sendiri tugasnya dalam melaksanakan aksinya, dia sebagai pengawas di sekitaran TKP mereka melaksanakan aksi. Itu terekam CCTV ya, Bang? Ya, terekam CCTV melaksanakan aksinya. Berapa kali dia sudah mencuri, Bang? Sudah banyak dia melaksanakan aksinya, kurang lebih 15 TKP. Itu motor hasil curian itu dijual sudah, Bang? Sudah dijual di luar wilayah Kota Palembang. Jadi kami sedang melaksanakan pengembangan untuk mencari barang bukti lainnya. Berapa satu motor dijual hasil curian? Soalnya kisaran 2-3 juta. Dua lagi masih DPO ya, Bang? Masih dalam pencarian kami. Ada himbauan untuk 2 pelaku lain, Bang? Ya, untuk 2 pelaku lainnya untuk segera menyerahkan diri sebelum kami melaksanakan tindakan tegas kepada kalian. Hingga saat ini polisi masih mengejar keberadaan 2 pelaku lainnya yang kini sudah ditetapkan daftar pencarian orang oleh polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Diduga akibat senggolan kendaraan, sekelompok orang tak dikenal aniaya karyawan toko retail di Jalan Raya Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Meski para korban belum melaporkan kasus ini, polisi kini tengah memburu 7 pelaku yang sudah teridentifikasi. Inilah rekaman CCTV aksi penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal terhadap para karyawan toko retail di kawasan Jalan Raya Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aksi brutal sekelompok pria ini diduga diawali dari senggolan kendaraan antara kendaraan milik pelaku dan korban. Takut kembali menjadi sasaran kebrutalan para pelaku, para korban pun enggan membuat laporan ke kepolisian. Meski belum ada delik aduan, pihak kepolisian dari Polres Jakarta Selatan tetap melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Jakarta Selatan telah melakukan olah TKP dan pemeriksaan terhadap para saksi termasuk korban. Hasilnya, 7 orang terduga pelaku sudah berhasil teridentifikasi dan kini tengah dalam pengejaran petugas kepolisian. Ya, tadi saya sampaikan bahwa pihak kepolisian, baik dari Polres maupun Polsek, sudah mengambil langkah-langkah baik pengecekan ke TKP, melakukan penyelidikan, dan juga minta keterangan saksi. Berarti walaupun belum ada lapor delik aduan, tapi polisi tetap melakukan penyelidikan, Pak ya? Ya, kita sudah berupaya untuk melakukan itu. Ya, langkah-langkah yang akan kita ambil sudah kita lakukan, ya, baik pengecekan TKP, melakukan penyelidikan, dan meminta keterangan saksi. Polisi mengimbau agar para korban melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dan menjamin keselamatan para korban dan tak perlu khawatir mendapatkan intimidasi dari para pelaku. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Manfaatkan pemukiman sepi pasca hujan, 2 orang pria melakukan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kedua pelaku hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk menggasak motor korban yang terparkir di garasi rumah. Dari rekaman kamera CCTV nampak 1 dari 2 pelaku masuk ke dalam garasi rumah warga di Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku sempat berbolak-balik keluar masuk rumah untuk memastikan situasi aman. Sementara 1 pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi di depan rumah korban. Saat dirasa aman, pelaku langsung merusak kunci kontak kendaraan sepeda motor jenis Matic yang terparkir di garasi rumah. Pelaku yang dilengkapi kunci letter T hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit untuk membawa kabur motor korban. Pelaku memanfaatkan situasi pemukiman yang sepi pasca hujan sehingga korban maupun warga setempat tidak ada yang menyadari aksi pencurian tersebut. Sedang di kamar bersama istri, kejadian 7:30 kurang lebih 7:30 pas malam, ya. Kebetulan asisten rumah tangga saya lagi ke Alfamart. Pintu saya nggak kunci aja, saya biasa aja, saya slot biasa. Ini juga nggak saya kunci. Pas kemudian pembantu saya buka pintu, saya dengar
dengar klotek. Nah, saya keluar, oh Mbak pulang. Nah, kemudian saya nengok ke kiri sini, motor udah nggak ada. Saya kaget. Mbak tadi nggak bawa motor kan? Iya nggak bawa. Motor kemana nih? Waduh, saya pikir hilang nih. Hilang. Saya buru-buru telepon anak saya nih. Mobil kebetulan nggak ada, lagi dipakai anak saya pergi nih. Lagi ke Bekasi, ke rumah temennya. Nah, pas dia buru-buru pulang, dia di CCTV juga dilihat, oh iya bener ada orangnya kelihatan nih di CCTV juga ada kelihatan di ini ada. Iya. Dua, satu di sana nunggu, yang satu di sini. Iya. Berapa lagi itu, Pak? Nggak sampai hitungan detik, menit mas, nggak sampai 1 menit. Atas kejadian ini, korban langsung melaporkannya ke kepolisian. Korban berharap agar polisi dapat cepat menangkap kedua pelaku lantaran sangat meresahkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian pilihan berita kriminal telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita beserta kurir bertugas mohon pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Terima kasih dan sampai jumpa.